Sumber news yang valid biasanya dari mana, Master? Katanya. Oke. Halo Master, mau bertanya bagaimana sih trading paradigma yang benar? Teknik trading untuk seorang pemula dan terkendala usia. Kalau trader kecil, kenapa bisa terus MC ya? Fasilitas yang diberikan kalau gabung di DDMax apa? Tanya. Oke. Oke, berjumpa lagi bersama kami di dalam kesempatan apa ya ini namanya? Kamu nanya, Kamu nanya. mentor menjawab. Oke, jadi kamu trader bertanya, mentor menjawab. Tadi bertanya, episode 5? Iya, nggak kerasa udah episode 5 lagi ya. Yes, betul. Dan seru banget, makin kesini tuh teman-teman yang bertanya makin apa ya, kalau menurut saya bagus-bagus. Makin bagus dan makin banyak juga. Mungkin pertama-tama tuh kayak malu-malu kali ya. Ya, karena ya perdana ya. Cuman kalau semakin kesini tuh semakin banyak yang nggak kebaca, ini juga kemungkinan nggak akan kebaca semua kayaknya. Sorry ya. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama seperti itu. Oh iya, dan buat teman-teman yang mau bertanya juga ini free ya. Kita share untuk apa sih pertanyaannya itu biasanya di IG. Instagramnya di DDMax Official ya? Iya, di DDMax Official, di story-nya ya? Di story-nya setiap jam 9 pagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bertanya seputaran trading forex tentang apapun itu silahkan bertanya aja. Oke, dan ini suara handphonenya masih berbunyi. Oke, kita langsung aja yang pertama dari Ibu ya, mungkin ini kayaknya Ibu Bushvi FX. Nah, oke. Sumber news yang valid biasanya dari mana, Master? Katanya. Oke. Ini sebenarnya bagus, sepertinya sangat basic ya, tapi bagus. Basic tapi bagus ya. Nah, sebenarnya untuk sumber news itu banyak yang cukup kredibel menurut saya dan banyak yang bisa kita gunakan untuk referensi. Nah, tetapi pada umumnya, termasuk saya pribadi, sebenarnya untuk source news atau data sumber data untuk news itu yang paling simple menurut saya itu adalah Forex Factory. www.forexfactory.com ya. Betul. Nah, itu udah cukup kredibel karena sampai dengan saat ini ada ratusan website bisnis nge-link ke website tersebut. Karena memang webnya udah gede banget, udah dari dulu. Cuman ada satu kendala. Kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk membuka atau mengakses websitenya, nah biasanya kita harus menggunakan VPN ya. Agak susah ya. Agak susah karena Kominfo kita tuh ya sedikit agak risih, unik lah ya. Takutnya saya disomasi. Saya bilangnya unik aja ya. Kominfo kita tuh banyak situs judi nggak diblokir, tapi ini ya, bisnis. Tapi setelah saya pelajari lagi, ternyata Forex Factory ini memang selalu banyak iklan di pinggir-pinggirnya. Nah, itu ya. Dan iklan-iklannya biasanya broker-broker yang ilegal yang ada di pinggir-pinggirnya itu. Iya, betul. Mungkin Kominfo itu lihat ke sananya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kedepannya Kominfo bisa memberikan solusi nggak memblokir websitenya, tapi iklannya aja gitu. Karena websitenya itu cukup diperlukan. Jadi websitenya itu yang bagus itu adalah forexfactory.com. Oke, next. Kita punya apa nih? Lanjut ya. Saya cek dulu nomornya. Ini nih. Bagus ya IG-nya. Ini saya botak. Namanya ini saya botak. Pertanyaannya, halo Master, mau bertanya bagaimana sih trading paradigma yang benar? Gitu. Paradigma trading yang benar sebetulnya banyak banget ya. Cuman yang menurut saya itu paradigma yang paling tepat itu adalah ketika kita bermindsetnya trading itu adalah bisnis gitu. Trading itu adalah bukan sebagai sarana untuk kita sukses dalam semalam, itu enggak banget ya. Jadi jauhi pola-pola mindset seperti itu, paradigma seperti itu. Paradigma yang benar adalah trading itu adalah bisnis, dan sebagai bisnis itu adalah apa? Modalnya nggak main-main.
harus ditekuni dengan serius, betul ya. Nggak bisa coba-coba gitu ya. Sebenarnya yang dibuat coba-coba tuh ya itu tadi gitu. Yang depositnya kecil-kecil, coba gitu. Mana ada bisnis coba-coba gitu ya. Istilahnya usahanya nggak maksimal, Betul. cuma mau nyoba-coba tapi berharap hasil yang maksimal. Iya, berharapnya besok jadi motor ya. Besok jadi PS5, besok bisa beli rumah. Harapannya itu udah kejauhan. Dan menurut saya bisnis tuh nggak seperti itu ya. Bisnis tuh harus ada di mana kondisinya harus ya realistis lah gitu. Realistis banget ya. Harus realistis kayak gimana? Itu tadi. Jika konvensional dengan target profit 5 sama 7% itu udah bagus, ya udah kita patokannya ke situ. Lebih boleh nggak? Boleh banget, tapi samakan lah, coba samakan ya. Coba samakan targetnya seperti itu. Saya deposit 100 juta di trading forex. Sebulan dapat 5 juta, dapat 7 juta. Itu tuh udah bagus teman-teman ya. Jangan kita ngiler dengan pendapatan yang lainnya. Ya, pendapatan yang lain tuh kayak gimana contohnya? Wah, dia trading dengan 100 juta bisa balik modal dalam 1 minggu. Ya. Itu tuh mungkin aja. Sejam aja mungkin. Betul, mungkin aja. Tapi kalau saya bilang mungkin itu lagi hoki. Iya, ya. Hoki, mungkin itu lagi hoki gitu. Karena apa? Ya karena ketika market tuh enggak artinya kita buy langsung buy naik gitu ya. Enggak, saya langsung turun. Enggak gitu. Market tuh seolah seperti tahu. Ketika kita ambil posisi buy, malah dia tuh turun dulu, naik sana sini dulu kan, turun naik dulu gitu. Ujung-ujungnya apa? Iya, kita ke TP, tapi market tuh akan selalu seperti bisa membaca gitu loh. Jadi makanya ketika kita depositnya kecil, artinya kita nggak punya ketahanan lebih ya. Contoh lah kayak misalkan deposit orang tuh ada yang deposit $50 ya, deposit $50 lotnya 0,05 tuh, ada nolnya lagi ya. Ketahanan 100 pip atau dia turun banget tuh lotnya 100 pip terus dia naik ke atas lagi, itu orang udah MC, pasti udah MC duluan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah punya ketahanan lebih, turun pun kita bisa ambil lagi di bawahnya. Averaging ya. Betul, averaging ketika analisis kita masih sesuai. Santai aja. Turunannya ini hanya turunan untuk ancang-ancang. Saya ambil lagi dari bawah. Nah, itu betul seperti itu trading itu ya. Jadi bukan artinya trading tuh bisa coba-coba. Coba dulu aja dari yang kecil. Kalau sukses, kalau lancar, nanti saya nambah. Nggak kayak gitu konsepnya. Sekarang faktanya oke, coba dulu kecil, habis apa yang terjadi? Depo lagi. Betul. Depo lagi. Kerasa lebih gede daripada yang ideal atau kebanyakan. Betul ya. Contohnya kayak gini nih. Deponya $5.000, 50 juta di Dimex. Wah, mahal. Gitu kan. Nggak taunya banyak orang juga yang depositnya $500. Tapi udah berpuluh-puluh kali, itu apa bedanya? Malah jauh lebih gede rata-rata. Gitu ya. Itu malah jauh lebih gede. Kita tradingnya lebih capek, ketahanan pun nggak ada. Udah gitu apa? Ya karena kita nggak kerasa nih depositnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Malah rajin ya. Betul, 500 kali 10 kali aja depositnya itu udah $5.000. Itu kalau cuma 10 kali, rata-rata itu lebih dari 10. Bayangin setahun lah gitu. Gak mungkin kalau cuma 5-10 kali, pasti lebih dari itu. Pasti tiap gajian ya tiap dapat bonus deposit lagi sana sini. Wah, habis akhirnya. Betul ya. Jadi nggak serius. Betul ya. Jadi paradigma yang benar itu adalah samakan trading forex ini seperti bisnis konvensional. Targetnya, modalnya, samakan semua. Jangan tergiur dengan iming-iming profit. Karena mau bisnis apapun itu, ketika profitnya lebih dari 10% per bulan dan konsisten, itu kita mesti di trading forex bisa. Cuman itu ada orang-orang yang expert ya. Iya, yang perlu jam terbangnya juga. Betul, jam terbang tinggi gitu loh. Tapi bisa-bisa aja, apalagi kalau misalnya trading di Dimex. Kita aja ada member nih Pak Purwawan ya. $5.000 nih sebulan trading bersama kita. Itu udah 50% profitnya. Padahal itu baru 1 bulan ya. 1 bulan 50% profitnya ya. Ini serius real testimoninya. Deposit 5.000, dapatnya 25 juta. Dan ya melakukan seperti bisnis juga gitu loh. Ketika ada profitnya nggak diambil semua. Di WD-nya tuh sebagian yang ada profitnya tuh ya. Jadi dari 2.500 nih 25 juta, di WD 10 juta. Sehingga 1.500 ini bisa jadi ketahanan untuk trading bulan depannya.
Iya, nambah ya. Nambah ketahanannya nambah gitu loh. Nambah. Jadi kalau misalkan bulan depan ada loss pun nggak akan terkena psikologinya. Udah enjoy banget. Itu masih profitnya gitu. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Ida Nurs. Teknik trading untuk seorang pemula dan terkendala usia, apa ya? Jadi apa yang bagus atau mungkin yang cocok untuk teman-teman yang dengan usia yang udah lebih dari kebanyakan atau misalkan biasanya pensiunan nih, yang umurnya 50, 60. Sebenarnya apa ya, bukan hanya untuk teman-teman yang terkendala usia aja. Teknik trading itu cari teknik yang sesimpel mungkin. Jangan cari teknik yang rumit-rumit hanya karena pengen kelihatan expert. Justru kita aja di sini yang semakin kesini tuh semakin mencari teknik tuh sesimpel mungkin. Yang kita cari itu bukan rumitnya sebuah teknik, tapi yang kita cari itu adalah akurasi dan hasil dari teknik tersebut. Nah, tapi apa yang cocok? Nah, yang cocok kalau misalkan ini kembali lagi karena nggak semua dari teman-teman, ini bukan masalah usia ya. Banyak kok dari teman-teman kita dari kalangan yang usianya 30 tahun ke bawah pun banyak yang jauh dari teknologi dan masih mohon maaf agak gaptek. Nah, sebenarnya ini bukan masalah usia, tapi cari teknik yang memang sesuai dengan pemahaman kita. Ya, betul. Kalau pemahaman kita cocok dengan teknik yang misalkan sekelas kayak Fibonacci atau tools yang lainnya, misalkan kayak MACD atau kayak gitu-gitu, gunakan. Tapi kalau pemahaman kita nggak nyambung atau nggak connect ke hal semacam itu, gunakan teknik yang lebih simple. Teman-teman jangan takut, ketika menggunakan teknik yang simple, bukan berarti hasilnya tidak akan lebih bagus daripada teknik yang lebih rumit. Itu nggak jamin. Karena ya faktanya di lapangan kita nggak muluk-muluk kok tekniknya yang kita gunakan itu ada rule 3 candle itu gampang banget. Iya betul banget. Ada apalagi support resisten ya. Support pivot point ya. Pivot point, simple price action, moving average itu gampang semua dan kita nggak melihat dari rumitnya atau gampangnya sebuah teknik tapi dilihat dari hasilnya. Makanya kenapa kita masih pakai sampai hari ini karena review menunjukkan bahwa teknik yang kita pakai sampai saat ini tuh masih cukup relevan, masih cukup bagus. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini saya nggak berbicara masalah terkendala usianya lah, ininya ya. Tapi saya juga harus tahu dulu, mungkin bapak atau ibu ini pemahamannya sampai mana dulu di trading forex ini dan cocoknya nanti akan kemana. Gitu. Nggak usah takut, gampang kok. Apalagi di Dimex itu tekniknya juga gampang semua, nggak ada yang susah. Oke, next. Nah ini nih bagus. Lanjut, ya, masih nyambung yang tadi itu. Dari Irfan VZN. Kalau trader kecil kenapa bisa terus MC ya? yang tadi ya. Iya. Ya, kalau trader kecil kenapa bisa terus MC? Ya, jawabannya ke tadi ya. Jawabannya itu adalah ingat ya. Ini tuh kalau saya sih menangkapnya itu seperti konsep bandar. Ya, menangkap bandar tuh mereka nggak takut untuk kehilangan uangnya oleh orang yang bisa dapetin banyak di kasinonya. Iya. Gitu. Bandar tuh nggak pernah takut sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka nanya ya, apa nggak takut profit terus gitu ya? Pertama kita bukan bandar ya. Tapi kalau misalkan bandar yang beneran, itu tuh mereka nggak takut. Gitu ya. Nah, bandar tuh lebih takut terhadap apa? Terhadap yang kecil-kecilnya ini pada lari. Iya. Pada kabur dan stop berhenti. Itu bandar lebih takut akan hal itu dibandingkan dengan yang bisa profit banyak ya. Terus dari kasinonya diambil nih, cuannya berkali-kali lipat. Bandar enggak pernah takut gitu. Nah, sama ya. Beliau keluar mengadakan deposit yang minim mulai dari $5, mulai dari $2. Itu tuh untuk ini tujuannya gitu. Untuk mengambil dari MC-MC-nya itu tadi. Iya, betul. 50 ini loh, gini konsepnya gini. Trader bukan trader dia. Gini contohnya tuh. Masyarakat awam. Total masyarakat ya, jumlah masyarakat di Indonesia itu ada sekitar 360 juta. Iya, betul. Ya, sekitar kurang lebih ya 360 juta. Dan diambil aja. Coba diambil 1%-nya berarti berapa tuh? Udah 360 juta berarti 36 jutaan ya? 36. Ya. 3,6 jutaan. Nah,
Dan itu coba dikaitkan depositnya $100 aja. Itu udah gede banget. Itu udah gede banget ya. Dan tujuannya ke situ gitu ya. Yang kecil-kecil, ayo gitu ya. Nah itu Deposit ke sini. jadi makanannya broker-broker yang ilegal itu. Iya, itu makanannya. Jadi jangan senang dulu ya. Kita boleh senang ketika kita bisa mengkali-kalikan profit kita ya, dari $50 jadi $1.000, jadi $5.000, itu kita boleh senang. Tapi untuk awam jangan malah senang juga. Di sini bisa deposit kecil. MC juga nggak kerasa, itu tetap uang loh. Bahkan ada yang sampai ngebanggain, saya mah di broker ini bagus banget, nggak ada komisi. Segala macam. Terus misalkan enak tradingnya katanya. Ya pertanyaannya bisa profit enggak, dan setelah profit bisa ditarik enggak gitu. Betul ya gitu. Karena banyak juga loh yang malah saking fanatiknya gitu kan sama broker kayak gitu, sampai menjelekan broker lokal. Broker lokal tuh sampai bilang ya sorry ya haram katanya ada komisi segala macem gitu. Karena ya teriming-iming sama yang broker-broker yang kayak gitu. Iya. Jadi ya itu tadi maksud saya itu adalah member ya, tapi masyarakat kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang ya deposit kecil MC itu ya wajar banget kan, ketahanannya nggak ada gitu loh. Ya ketahanannya nggak ada. Justru orang yang di trading forex menyebutkan 90% orang yang trading itu MC gagal. Kenapa ya? Karena di modalnya aja mereka main-main. Jangan berharap hasilnya serius gitu. Mau di trader luar sekalipun atau trader Indonesia sekalipun sama kok, mereka tuh depositnya receh-receh ya. Jadi makanya mereka gagal gitu. Kita bukan ngomongin receh ya. Saya pernah ada di posisi itu. Cuman dan saya mulai nyadar juga ya nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan kita, karena mindset kita nggak masuk akal ya. Kalau misalkan gini loh, kita deposit 1 juta. Saya tuh menyamaratakan seperti ini. Kalau 1 juta kita trading, itu sama dengan kita tuh seperti pedagang asongan. Betul. Kita untung 5.000 sehari pun itu harus seneng loh. Karena itu udah masuk akal. Jangan dibandingkan dengan pedagang grosir. Betul gitu. Kita pengen contoh di telepon kayak gitu kan. Dia punya 1 juta $100 atau 1,5 juta deh $100 tuh. Terus besoknya pengen jadi, saya belum posting kan, langsung bikin postingan dong. Alhamdulillah profit saya dari $100 tadi $15. Wow. Ya. Itu lot Anda emang segitu gitu, memaksakan lotnya. Coba kalau misalnya diganti ya, depositnya 100.000, terus dalam satu malam jadi $500.000. Dari 1 M jadi 5 M semalam, apa masih bisa? Menurut saya sih udah mulai gemeter. Udah beda. Jangan 1 M dulu lah, 100 juta aja dulu. Bener, semalam jadi 1 juta ya. Udah gak akan bisa tidur itu. Gitu, ya itulah gitu. Nggak seimbang ya, jangan komparasinya jangan pedagang asongan ke pedagang grosir, karena kita juga nggak bisa menyalahkan kebanyakan teman-teman di sana yang tergiur karena yang saya lihat itu ya iklannya itu gini, seorang afiliator yang udah punya mobil sport segala macam dengan iklannya seperti itu semewah itu menargetkan pasar yang untuk deposit $50, $10. Sebenarnya nggak salah. Mereka yang ditarget pasarnya tuh, karena mereka melihat iklannya, bisa kayak gini ya, dan dia cuma nyuruh depositnya $10, $20. Iya gitu. Betul. Dan tapi balik lagi si afiliatornya atau si orang yang mewah-mewahan tersebut juga sebenarnya nggak 100% salah kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia udah menunjukkan dia memang seglamor itu, tapi ketika dia memperlihatkan akun tradingnya dia, ada nggak seorang afiliator yang akun tradingnya $50? Tapi kita pengen sama gitu. Pengen kayak gitu. Hasilnya dengan modal yang cuma $50, $10. Jangan seperti itu, kita harus lebih smart lah. Ya, jadi intinya jangan pernah kita ya di bisnis jangan main-main kalau misalnya nggak pengen MC, karena terutama di modal ya, apalagi yang suka menanyakan modal minimalnya berapa. Ya, kalau nanya kayak gitu ya udah nanya, modalnya 10.000, kegedean bisa 5.000, oke, udah masuk 5.000, tapi selanjutnya selalu ada alasan lagi, ada komisinya kalau broker lokal katanya. Nah, kita nggak akan pernah ada ujungnya kalau misalkan selalu mencari kekurangan dari sebuah bisnis yang kita mau lakukan. Betul, sepakat sih ya. Jadi kalau saya pribadi sih bilangnya tuh MC itu bukan karena komisi. Nggak ada. Yang splitnya nggak ada aja, yang splitnya 0 aja bisa MC itu orang kan. Iyalah, karena bukan karena komisi itu kecil kalau tradingnya kita benar. Ini tradingnya buy sell,
baru satu poin, 2 poin di close gitu. Tapi giliran floating $1,000 ditahan. Nah, cara seperti itu sebetulnya yang kurang tepat. Lanjut. Oke, bagus-bagus sih pertanyaannya. Bagus. Ini aja deh yang agak ringan nih dari Bapak atau Ibu mungkin ya ini, Bapak Agni atau mungkin Ibu Agni Mulyana. Fasilitas yang diberikan kalau gabung di DidiMax apa? Tanya. Oke. Ini sebenarnya udah jelas fasilitasnya itu kalau atau benefitnya kalau misalnya buat teman-teman yang bergabung di DidiMax udah pasti. Ini udah pasti ya, dapat bimbingan dan edukasi plus signal. Itu udah sepaket. Nah, itu pun lengkap banget, baik secara online banyak fasilitasnya, live YouTube, streaming, Zoom, grup WhatsApp segala macam itu lengkap. Kalau untuk offline lebih intens lagi, teman-teman bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Garuda nomor 88. Gak usah takut, sekalipun belum member tinggal datang aja, datang ke resepsionis tanyain mau belajar, mau ketemu mentor, nanti juga akan langsung diarahkan, gak akan dipaksa oh harus jadi member dulu, enggak, datang aja dulu ke sini. Itu gratis semuanya. Itu untuk offline-nya itu juga lengkap. Jadi benefitnya adalah mendapatkan edukasi, bimbingan dan signal atau rekomendasi transaksi setiap harinya secara gratis, nggak ada biaya apapun. Itu yang harus digarisbawahi. Benar-benar full free. Dan untuk benefit lainnya tentu saja di DidiMax itu dikenal dengan broker yang gudangnya reward. Iya betul. Gitu, ada mulai dari yang kecil-kecil lah, antam udahlah masuk aja juga sekarang saya kasih antam gitu kan, kayak gitu itu mah gampang. Cuman reward selain itu pun yang lebih gede itu juga banyak, kayak misalkan yang kecil dulu deh, handphone kayak iPhone, motor, mobil mewah segala macam juga itu banyak banget rewardnya. Bahkan sering juga ada reward tambahan kayak misalkan kemarin ada reward tambahan umroh misalkan untuk deposit sekian atau apalah kayak gitu. Itu banyak banget benefitnya ketika teman-teman masuk ke DidiMax. Jadi buat teman-teman apalagi yang masih awam atau dalam tahap belajar itu udah pas banget kalau masuknya ke DidiMax itu karena edukasinya ada, diajarin, dibimbing setiap tahapnya, rewardnya juga ada. Jadi benar-benar learning by doing dan kita ilmunya dapat, profitnya juga dapat gitu. Oke, berapa pertanyaan lagi Pak Operator? Jangan ngedadak kayak kemarin, udah katanya. Nah, kita lanjut lagi deposit. Berapa menit lagi? Baru 20. Berarti 10 menit lagi ya? 10 menitan. 10 menit. Oke. Mana ya? Nah, ini bagus nih. Dari Rahayu Aulia _ Rahayu Aulia _ Kenapa DidiMax sangat mengedepankan edukasi? Untuk apa tujuannya? Untuk apa tujuannya? Yang pastinya tujuan kita itu untuk mensejahterakan dalam hal apa? Dalam hal trading forex ya. Bukan rezekinya, bukan ya. Kalau rezeki itu ya Allah yang mengatur lah. Tapi kita ingin mensejahterakan dalam bisnis trading forex ini gitu ya. Kayak gimana sejahtera dalam trading forex ini? Yaitu tadi profit konsisten ya, trading secara betul dan benar seperti apa. Udah gitu. Intinya bermanfaat juga lah, itu kuncinya ya. Karena kalau saya dulu pribadi, saya bukan orang, jadi saya dulu tuh trading tapi bukan untuk seperti ini. Jadi saya trading itu untuk masing-masing. Jadi untuk sendiri untuk pribadi aja ya. Iya. Untuk diri pribadi gitu. Sampai pada satu waktu ada temen yang, karena saya nggak mau ngajarin, ada temen yang kena tipu. Jadi kena tipu dalam bisnis trading ini. Nah dari situlah saya mulai kayak ngerasa bersalah sendiri gitu. Ya. Kok kenapa ya gitu. Padahal kan saya tahu gitu. Nah akhirnya disitulah kita berkolaborasi ya bersama DidiMax. Di sini saya menjadi mentornya gitu kan. Dan di sini mulai gitu, karena kita satu visi dan misi sama DidiMax untuk mengedepankan edukasi ya, sejalankan. Intinya kita pengen bermanfaat lah ya. Betul gitu. Jadi saya dulu tuh benar-benar sendiri loh, benar serius. Kalau misalkan bapak ibu suka nanya, kalau misalkan trader sukses mah nggak perlu jualan lagi, nggak perlu ini itu. Beda kita ngomongin beda pola pandang ya, bukan beda pola pikir. Iya betul sih. Kita beda mindset, kita beda
Saya nggak ngomong itu salah, itu karena dulu pun saya bermindset seperti itu. Saya udah bisa, ya udah saya sendiri aja. Tapi ketika di sisi lain saya melihat dari kacamata yang berbeda, dari sudut yang berbeda, saya mengganti pola itu gitu loh. Mengganti cara pandang itu. Jadi saya juga seperti ini mikirnya juga. Saya belum menjadi orang yang terkaya di dunia. Terus kenapa mesti saya ngedengerin omongan itu? Iyalah. Gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya wah master dapat ini itu gitu ya. Sebenarnya ini tuh bukan dapat ya, tapi saya nggak sengaja dapat gitu. Dan saya tidak menguntungkan sepeser pun. Iya betul. Tidak ada biaya-biaya apapun ya. Tidak ada bagi profit. Nggak pernah ada. Yang selalu lagi booming kan kayak gitu ya. Pump, profit rate, bagi profit. Oh itu mah udah jelas lah. Ya, itu kan lagi booming sekarang kan. Cuman kita nggak kayak gitu ya, di Dimex nggak seperti itu. Kenapa? Ya karena udah cukup gitu. Iya betul. Kita ada trading sini itu udah cukup. Cuman ya itu tadi gitu kan. Ada pasti plus minusnya. Komisinya di Dimex, ada yang nanyakan komisi di Dimex besar sekali. Wajar. Saya bilang wajar. Gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti ini, dengan komisi besar di Dimex, Bapak Ibu akan lebih tahan untuk gatal tangan. Iyalah. Lebih disiplin. Iya, lebih disiplin gitu. Lebih disiplin, nggak akan hopenya hajar-hajaran. Kenapa? Karena harus ada komisi dan split yang harus diperhitungkan gitu loh. Betul. Ketika udah masuk ya, oke ini TP-nya 50 pip nih. Gas masuk. Terus kita down TP ya. Kita ngomong satu lot. Satu lot 50 pip. Dapatnya berapa? $500. Iya. Kalau sudah dipotong 50 komisi. Ya masih gede banget. Itu wajar loh. Ya. Masih gede banget lah. Itu wajar loh gitu. Dibandingkan kita yang nggak ada komisi, nggak ada split ya. Tapi nggak bisa profit. Nggak bisa profit. Opennya barbar, buy sell terus. Bisa profit tapi nggak bisa WD. Bener. Ya. Menurut saya tuh kayak gitu ya. Jadi nggak usah lah kita ngomongin komisi di Dimex besar. Semua tuh ada plus minusnya. Silakan gitu ya. Dan banyak juga di kita juga yang ada juga ya. Ada beberapa member juga seperti ini. Udah bisa di Dimex, udah dapat semua tradingnya, udah dapat ilmunya semuanya. Dan mereka langsung ke blok keluar. Itu tuh sah-sah aja ya. Silahkan kalau kita nggak pernah masalah. Itu kita nggak masalah loh. Malah jadi musuhan nggak. Kita malah jadi tetap teman harus silaturahmi. Gimana Pak? Aman Pak gitu. Cuman saya nggak berani deponya besar-besar karena kan baru keluar. Nah itu plus minus. Dan kebanyakan sih ujungnya balik lagi. Iya, ujungnya balik lagi ke Dimex. Sampai titik ngerasain udah profit nggak bisa WD. Betul gitu ya. Balik lagi. Dimana profit saya kok lama banget gitu ya di prosesnya ya. Gitu. Di Dimex cepet banget prosesnya, tas masuk rekening gitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut saya tuh di Dimex mengedepankan edukasi itu untuk menghindari atau mengurangi dari apa ya sebetulnya oknum lah. Betul. Gitu, untuk membantu Bapak Ibu sendiri menghindari dari oknum-oknum yang mengatasnamakan trading forex itu tuh bisnisnya. Iya. Kalau kan seperti kemarin ya robot. Ya itu yang ini. Gitu. Nah kalau misalnya di Dimex sih tujuannya tuh ke situ biar Bapak Ibu nggak tertipu ya, biar Bapak Ibu juga lebih melek terhadap bisnis ini, dan pastinya agar kami sendiri pun sebagai edukator ya kita satu visi dan misi juga bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat dibagikan. Itu sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya orang adalah yang ilmunya bermanfaat untuk orang itu ya. Favorit ya. Ya pokoknya itulah gitu. Jadi sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Dan intinya sih yaitu kita pengen bermanfaat lah buat teman-teman di luar sana karena kita ngalamin trading tanpa ilmu itu seperti apa perihnya gitu. Betul. Dan orientasi kita memberikan edukasi buat teman-teman itu bukan materi, bukan keuntungan untuk pribadi. Bukan. Kalau kita cuma pengen keuntungan pribadi mending trading sendiri. Betul. Enjoy, nggak ada beban. Iya, itu nggak ada beban. Gitu. Tapi karena kita pengen bermanfaat, ya inilah yang kita lakukan. Minimal bisa mengedukasi. Betul sekali Mas Sam. Oke, cukup buat satu lagi. Oke, kalau begitu terakhir katanya. Pas ya. Tadi tuh saya udah nandain mana ya? Aduh, hilang. Oh ini aja nih. Dari ibu, perasaan cewek semua ya tadi saya. Enggak dipilih ya ini ya. Dari Ibu Nalina, analisa fundamental itu meliputi apa saja? Karena saya ada melihat fundamentalnya, makanya ya udahlah ini aja. Bukan karena ceweknya ya. Oke, dari Ibu Nalina katanya fundamental itu meliputi apa aja? Sebenarnya gini, fundamental itu sesimpel
melihat kondisi ekonomi makro sebuah negara bagus atau tidak. Kalau sebuah negara tersebut katakanlah Amerika, kondisi ekonominya bagus, ya udah beli dolarnya. Tapi kita belinya terhadap apa atau menggunakan apa untuk counter currency-nya, misalkan terhadap euro. Nah, kita lihat dolar Amerikanya lagi bagus, kita cek juga euronya. Kalau sama-sama lagi bagus, artinya dua-duanya lagi on strength. Nah, itulah yang harus dihindari. Tapi kalau misalkan kita melihat Amerika lagi bagus dan saya lihatnya ke yen Jepang, berarti cari USD JPY. Amerika lagi bagus, yen Jepang saya pilih karena lagi jelek. Nah, itu kontradiktif, itu berlawanan, itu bagus, itu gampang, berarti beli USD JPY. Dan itu simpel banget sebetulnya untuk analisa fundamental tuh. Lihat makroekonominya, GDP-nya, inflasinya, hal-hal yang sebesar itu. Karena kita nggak perlu khawatir. Ini kan biasanya suka ada news tiba-tiba, nggak perlu khawatir. Dari dulu sampai sekarang news tuh kok gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, betul. Nggak ada yang aneh. Yang penting kitanya peka terhadap perubahan kondisi market. Misalkan sekarang itu, misalkan di market itu lagi ada perang, misalkan antara Rusia Ukraina, itu pengaruh banget ke market. Nah, kita ikutin aja perkembangannya. Bukan perangnya, tapi kita lihat atau ikuti perkembangan GDP-nya atau growth-nya ekonomi di negara tersebut. Intinya kita langsung rangkum aja kondisi ekonomi di negara tersebut lagi bagus atau enggak. Itu aja. Enggak perlu terlalu detail. Jadi sebenarnya fundamental tuh gampang kok. Gitu ya. Dan operatornya udah giginian cenah. Oke. Apa? Oh iya. Betul. Nah, ya buat teman-teman ya, untuk Ibu siapa? Nalina ya? Ibu Nalina. Nah, kebetulan ya. Kita di DMX menyediakan segmen baru yang diisi oleh spesial khusus one and only Batas Syam. Tapi next mungkin kedepannya kita ada 60 second technical juga 60 second technical gitu. Cuman untuk saat ini kita masih 60 second in fundamental. Fundamental weekly lagi. Weekly dirilisnya hari apa? Oke. Tiap Selasa ya. Jadi tiap Selasa di DMX Official ada 60 second fundamental by Mr. Syam. Jadi video YouTube ya. Video YouTube. Durasinya kurang lebih 1-2 menitan. 1-2 menit. Di-upload di YouTube. Itu diringkas ya. Diringkas, dirangkum, tapi ada penjelasannya, ada penjelasannya. Tuh, wah. Kan kurang apa lagi di Dimex ya? Kita bagikan ini secara gratis. Bayangin dulu ya. Gratisnya tuh seperti ini. Kebayangkan dalamnya kayak gimana? Ya. Iyalah. Gratisnya tuh kayak gini. Udah banyak banget. Iya, gitu. gratisannya udah maksimal loh. Gak ada kalau jadi member gak ada minimalnya gitu. Gak ada. Yang terpenting jangan salah masuk aja. Jangan salah masuk, itu yang paling penting. Itu yang paling bahaya. Paling bahaya jangan masuk. Oke, kalau begitu. Oh, udah gini. Oke, siap. Nah, setengah jam. Berapa? Setengah jam ya? Setengah jam, Pak. Siap. Baiklah, kalau begitu kita jumpa lagi ya untuk segmen kali ini episode 5 Trader. Berarti selanjutnya episode 6 ya. 6. Kalau sama saya ketemunya episode 7. 50 episode. Luar biasa. Siap. Sampai 50 episode katanya ya. Jadi korek terus kita oleh pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang jangan sungkan juga ya, karena ini tuh contohnya kayak gini. Saya mau nanya tapi malu, Master. Atau misalkan ada yang mau nanya tapi takut pihak Didimex tersinggung, gak usah takut. Ya, kita pun bacakan di sini kayak tadi Didimex komisinya besar, itu kan dibacakan juga kok. Menyinggung kita ya. Menyinggung sebenarnya. Bukan menyinggung tapi apa ya? Ya apalah, bebas apa pokoknya. Cuman intinya jangan takut mau pertanyaan yang frontal sekalipun silakan, selama itu nggak ada unsur saranya atau yang melanggar hukum, insyaallah kita bisa jawab. Betul ya. Jangan sara ya, jangan rasis ya. Jangan rasis juga nggak boleh. Nggak boleh gitu. Oke, sampai jumpa mungkin di kesempatan selanjutnya. Saya Syam. Dan saya Sonson. See you next time. Bye. Bye-bye.